di pertigaan Sakah Batu Belah Gianyar berdiri sebuah patung bayi yang berukuran raksasa. Sebab patung yang lambat laun menjadi ikon Gianyar ini sering menghadirkan fenomena ganjil. Konon pada tengah malam purnama terdengar suara bayi menangis di sekitar area ini. Kejadian aneh lainnya adalah ketika beberapa warga yang lewat di Jalan Sakah melihat patung ini menoleh ke kiri dan ke kanan. Ya, dengar-dengar setiap jam 1 malam menjelang orang ke pasar tuh dengar orang nangis. Masyarakat sekitar dibilang sih kepalanya bisa hadap kiri, hadap kanan gitu aja. Tak banyak yang tahu latar belakang dan apa yang ada di balik patung yang diapit 3 pohon tua ini. Ingin tahu cerita lengkapnya? Ikuti jalan-jalan Misteri Tukul sesaat lagi. Pemirsa Misteri Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib. Sekarang kita berada di Desa Sakah, Kecamatan Sukowati, Gianyar. Ya, ini sangat luar biasa nih. Pak Leo mungkin bisa melihat energi dan Mbak Risa nih. Gimana nih? Dari tadi saya lihat ke belakang, Mas. Wow. Ini tentang apa, Mas? Tentang mitos patung bayi menangis. Yang pasti ya karena kita berdiri di sini tadi Risa udah keburu nunjuk, memang auranya datangnya dari sana. Wah. Memang vibrasinya kuat sekali. Iya. Mungkin kita mesti deketin kali, Mas. Wah, pemirsa pasti penasaran ya. Dari jauh aja energinya sangat luar biasa. Kayaknya di sebelah kanan ada narasumber nih yang perlu kita tanya-tanya nih, Mbak Risa. Om Swastiastu. Mbak Eva, apa kabar? Ini Pak Leo. Iya, kita tadi lagi lihat-lihat. Iya, ya dengan Pak siapa nih? Pak Amare. Pak Amare ini. Mbak Eva ngapain di sini, Mbak Eva? Ini Mas Tukul lihat-lihat aja, penasaran mau ada patung bayi gitu kan. Terus apa namanya? Katanya tuh ada yang lewat di jalan nih, terus patungnya tuh lihat kanan kiri gitu, penasaran. Pak Leo, ini Pak Amare udah kenal belum? Iya, Udah. Iya, apa nih Pak Leo yang dilihat Pak Leo? ya, yang pasti masih sama tadi statement saya bahwa memang kita perlu tahu lebih dekat sejarah dari patung ini ya Pak. Secara vibrasi, secara spiritualnya memang kencang sekali ya Pak. Iya. Mbak Risa apa yang dilihat? Saya sih makin kesini kayak getarannya tuh makin kuat, Mas, dan justru yang saya lihat tuh bukan sosok bayi gitu, tapi justru sosok yang tinggi besar. Tapi tadi dari kejauhan itu ngelihat kayak ada kepala-kepala anak kecil kayak nengok-nengok, ada rasa ingin tahu. Nah, saya juga penasaran pengen ke atas nih. Pak Amare, boleh masuk Pak Amare? Boleh. Oh. Cuma maaf, Ya. yang ada wanita tukar kain jangan. Oh, kamu gimana? Nggak bisa masuk. Karena Pak Leo, Mbak Risa dan saya akan masuk, tapi Mbak Eva kayaknya harus ditinggal di sini nih. Ya, seperti apa energi yang ada di patung yang sangat luar biasa ini? Apakah bisa terlihat oleh Pak Leo dan Mbak Risa? Kayak gitu terus, Misteri Tukul jalan-jalan. Pemirsa Misteri Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sudah mendekat dan di sampingnya ada patung bayi yang menangis ini. Nah, kita gimana Pak cerita kronologinya Pak? Ya. Nah ini awalnya ini ada permintaan dari Bupati Gianyar. Oh, Bupati Di Gianyar. mana setiap pertigaan perempatan Kabupaten Gianyar dijadikan patung-patung yang ada kait sejarah itu masing-masing memajukan sejarah. Nah, jadi Mohon maaf Bapak, sejarah sendiri kenapa patung ini berupa apa maksud saya kenapa bayi? ya bayi itu kan kenapa Pak? simbol kelahiran. Kalau semua satu dunia simbol dari kelahiran, makanya juga bayi. Baik. Kelahiran. Karena itu menunjukkan akan membawa pertemuan kekuatan siwa dan Buddha. Ini penting banget. Mbak Risa apa yang dirasakan? Ya, jadi semakin mendekat ke sini, mendekat kemari, apalagi terlebih mendekat ke patung ini, semakin kuat sih energinya Mas. Ini sebenarnya apa ya? Saya merasa sesak, Pak Leo. Mungkin karena apa ya, sosok-sosok yang tinggi besar ini. Tapi sebenarnya mereka welcome gitu kalau kita benar-benar masuk dengan izin, dengan baik-baik. Dan tadi pada saat kita berbicara, saya juga lihat ada yang mengintip noleh apa itu?
nggak tahu itu apa. Misal Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib ini sudah di depannya lagi. Pak Ambara, kabarnya pembangunan patung ini berdasar pustaka kuno ini. Gimana Pak? Monggo. Oh, itu yang nantinya ini berdasarkan salah saudara. Kalau diambil sejarahnya, kedatangannya dulu jenderal dari Dehe Posuran lama nyebrang ke Bali. Di Bali beliau melahirkan putra yang namanya Brahmana Mas. Keluarga Satuwasa ada yang memegang pusakanya, tapi telah dikeramat sekali. Mbak Risa, saya penasaran dengan sosok-sosok yang ada di sini. Apa saja sosoknya Mbak Risa? Kalau yang saya lihat dari tadi kejauhan itu Mas, masing-masing pohon yang ada di sini Ada itu penunggunya? ada penunggunya. Dan besar sekali gitu. Tapi kalau masalah apa ya, patungnya bisa melihat ke kiri atau ke kanan, wah itu dari apa ya Pak Leo ya? Apa dari sudut pandang orang-orang yang lewatnya gitu atau gimana? Iya begini, saya coba menjawab bahwa kadang-kadang kan mitos tadi mengatakan orang mata apa nengok ya. Sebenarnya beginilah, asal mula mendirikan patung ini kita tahu bahwa daerah ini dulunya sangat angker Mas ya, sangat angker, rawan kecelakaan, sering banyak kejadian yang aneh-aneh. Didirikanlah patung ini untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, otomatis yang ada di benak masyarakat sekitar ataupun pendatang kalau tahu sejarah ini belum apa-apa orang sudah akan termakan tersugesti bahwa patung ini patung keramat. Karena adanya patung ini dia menjadi punggawa, menjadi penjaga untuk wilayah ataupun daerah di sekitar sini. Waktu orang datang naik mobil jangan luka-luka lah. Nah kalau gitu terima kasih Pak Ambara. Salam hormat buat keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh pemirsa di seluruh alam semesta ini. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Mr. Tukul Jalan-Jalan.